Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Untuk submateri pokoknya itu adalah penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Ini materi untuk kelas 7 semester 1. Tepatnya kepada bab 3 di dalam buku cetak dari Kementerian Pendidikan. Oke, selanjutnya yang kita bahas pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari bentuk aljabar ini sendiri itu ada di 3.5 dan 4.5 untuk keterampilannya, 3.5 untuk pengetahuan. Menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk kompetensi 4.5-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Jadi materi kita hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Untuk perkalian dan pembagian akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Yang pertama kita bahas tentang bentuk aljabar. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang bentuk aljabar. Yang pertama, itu adalah namanya suku. Suku itu artinya adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda kurang atau tanda tambah. Contoh, misalkan kita ada contoh 9A ditambah 2B, itu terdiri dari dua suku, yaitu 9A untuk suku pertama dan 2B untuk suku keduanya. Nah, perhatikan, ingat suku itu dipisah dengan tanda kurang atau tanda tambah. Nah, kalau dalam soal ini atau contoh yang kali ini itu dipisah dengan tanda tambah. Makanya sukunya ada dua, yaitu 9A dan 2B. Contoh kedua, 3n kuadrat dikurang 2n dikurang n. Ini terdiri dari tiga suku, yaitu 3n kuadrat, 2n, dan n. Nah, tanda yang kita gunakan di sini adalah tanda kurang. Ini, kurang. Ada dua kurangnya. Berarti sukunya ada 3n kuadrat, 2n, dan n. Oh, itu tentang suku. Kemudian, bentuk aljabar juga ada istilah koefisien. Koefisien ini merupakan faktor angka dari suatu hasil kali dengan suatu pubah. Nah, apa yang disebut pubah? Pubah adalah ini, variabelnya. Huruf yang ada di dalam soal. Untuk contoh nomor 1 dan contoh nomor 2. Biar kita lebih mudah mengenalnya, pubah itu istilahnya adalah huruf kalau di dalam soal. Ya. Nah, contoh 5x pangkat 3 ditambah 2y dikurang 5. Maka 5 adalah koefisien dari x pangkat 3. Ini x pangkat 3. Sedangkan 2 adalah koefisien dari y. Jadi ini 5. Ini untuk x pangkat 3. Sedangkan 2 untuk y. Nah, 2 tidak punya peubah. Jadi ini tidak ada, ini bukan koefisien. Nah, yang ketiga itu adalah konstanta. Konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Bilangannya konstan atau tetap. Jadi konstan, ya. Nilai konstantanya itu konstan. Contoh, 9A kuadrat ditambah 8B dikurang 3, maka suku dari negatif 3 itu disebut konstanta. Ya, ini negatif 3. Ingat, tanda kurang setelah ada angkanya itu mengikuti angka. Jadi hasilnya bukannya plus 3 tapi dikurang atau minus 3, min 3 atau negatif 3 biasa kita sebut. Yang keempat, suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, di bentuk aljabar ada yang dinamakan dengan suku sejenis. Dikatakan suku sejenis jika memuat peubah dan pangkat dari peubah yang sama. Jika keduanya berbeda, disebut dengan suku tidak sejenis. Jadi, untuk mudah memahaminya, kalau hurufnya sama, pangkatnya juga sama, berarti dia adalah suku yang sejenis. Jika peubahnya berbeda atau pangkatnya berbeda, itu disebut suku tidak sejenis. Contoh,
2 PQ tambah 5 PQ. Nah, 2 PQ tambah 5 PQ. Kita lihat di sini peubahnya sama, pangkatnya juga sama, yaitu pangkat 1 untuk PQ juga pangkat 1. PQ yang kedua ini tetap pangkat 1 juga. Jadi ini sama hurufnya PQ dan PQ. Karena memenuhi syarat ini makanya disebut suku sejenis. Sementara 2XY ditambah 3N ini disebut suku tidak sejenis. Kenapa? Ini karena peubahnya tidak sama atau variabelnya tidak sama. 2XY dan di sini 3N. XY dan N ini sudah berbeda peubahnya. Jadi ini disebut dengan suku tidak sejenis. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang langkah-langkah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, langkah pertama yaitu kita perhatikan setiap suku pada soal apakah ada yang sejenis atau tidak. Jika tidak ada yang sejenis, maka soal tersebut tidak dapat dioperasikan. Jadi, di dalam soal kita harus perhatikan terlebih dahulu. Apakah ada yang sama? Nah, kalau memang di dalam soal itu tidak ada yang sama, maka tidak ada jawabannya atau istilahnya adalah tidak dapat kita operasikan. Ya. Jadi ingat, yang kita perhatikan adalah suku yang sama, apa ada atau tidak. Yang kedua, setelah kita perhatikan tadi sukunya ada yang sama, jadi kita kumpulkan suku yang sejenis tadi agar mempermudah kita dalam mengoperasikannya. Jadi setelah kita perhatikan ada suku sejenis, kita kumpulkan biar lebih mempermudah kita dalam mengoperasikannya atau menyelesaikan soal tersebut. Setelah dikumpulkan, jadi kita operasikan seperti biasa, operasi penjumlahan atau pengurangan pada bilangan. Ya. Nah, untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian tentang bentuk aljabar, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama, yaitu sederhanakan bentuk dari 5A dikurang 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurang dengan 3C. Penyelesaiannya, 5A kurang 2B tambah 6A ditambah 4B kurang 3C. Kita perhatikan soal berikut. Perhatikan suku yang sejenis. Suku yang sejenis sekarang adalah 5A dan 6A. Kemudian ada min 2B dan positif 4B. Dan C tidak mempunyai suku yang sejenis atau sejenisnya. Jadi, ingat, jika ada suku yang sejenis, kita kelompokkan ya terlebih dahulu agar mempermudah kita dalam menyederhanakannya. Oke, kita lanjutkan. Jadi 5A kita kumpulkan sama-sama A. Jadi hasilnya 5A ditambah 6A. Kenapa tambah? Bukan kurang, karena nilai dari 6A itu tandanya adalah tambah. Makanya 5A ditambah 6A. Kemudian min 2B ditambah dengan 4B kurang 3C. Nah, 5A ditambah 6A hasilnya adalah 11A ditambah 2B dikurang 3C. Nah, ini kenapa ini positif sedangkan tanda yang di depan 2 ini adalah negatif. Jadi ini harus kita perhatikan. Ini jangan sampai kita keliru bahwa tanda kurang ini memiliki arti dia adalah negatif. Negatif 2B, bukan kurang 2B ya. Negatif 2B itu kita tambahkan dengan 4B, bukan 2B ditambah 4B, itu salah. Tapi negatif 2B tambah dengan 4B. Makanya negatif 2 ditambah 4 hasilnya adalah positif 2B kurang 3C. Karena 3C tidak ada suku yang sejenisnya. Nah, perhatikan hasil yang kita sederhanakan tadi. Apakah masih ada suku yang sejenis? Kalau masih ada, harus kita sederhanakan lagi atau kita operasikan lagi. Setelah kita perhatikan, hasil terakhirnya ini tidak ada suku yang sejenis karena hurufnya sudah berbeda-beda, A, B, dan C. Maka bentuk sederhana dari 5A dikurang 2B ditambah 6A ditambah 4B kurang 3C itu adalah 11A ditambah 2B dikurang 3C. Oke.
Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini kita diminta untuk kurangkan 9A dikurang 3 dari 13A ditambah 7. Penyelesaiannya. Nah, di sini harus kita perhatikan, kurangkan 9A kurang 3 dari 13A tambah 7. Ingat, kalau pengurangan ini harus benar. Posisinya harus benar karena dia tidak bisa ya. Kalau terbalik nilainya salah. Maka karena di sini disuruh oleh soal, diminta oleh soal kurangkan 9A kurang 3 dari 13A tambah 7, maka ini 13A tambah 7 kita kurangkan dengan 9A dikurang 3. Bukan 9A kurang 3 kurang 13A tambah 7, itu salah. Tapi 13A ditambah 7 kurang dengan 9A dikurang 3. Nah, sama seperti penjelasan saya tadi, kita kumpulkan yang suku sejenis. Di sini ada suku A dan A, kemudian ada konstanta 7 dan negatif 3. Ya, kita kumpulkan. Jadi 13A ini kita kurangkan dengan 9A. Kemudian tambah 7 kurang negatif 3. Ya. Jadi 13A dikurang 9A hasilnya adalah ini, oh iya, 13A dikurang 9A ditambah dengan 7 dikurang negatif 3. Di sini negatif tambah negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Jadi 7 tambah 3 hasilnya adalah 4A ditambah 10. Jadi 13A kurang 9A hasilnya adalah 4A. Sedangkan 7 tambah 3 hasilnya 10. Jadi hasil dari kurangkan 9A dikurang 3 dari 13A tambah 7 adalah 4A ditambah dengan 10. Oke, jelas semuanya ya? Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya. Sederhanakan bentuk dari 2x kuadrat tambah 5x ditambah 3 kurang x kuadrat ditambah x dikurang 3. Jadi kita hanya sederhanakan sama seperti contoh soal nomor 1. Penyelesaian 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 kurang x kuadrat tambah x kurang 3. Di sini seperti biasa kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Setelah kita perhatikan, yang sejenis ada x kuadrat, kemudian ada x. Ingat, pangkatnya juga harus sama. X kuadrat itu tidak sama dengan x, ya. X kuadrat itu tidak sama dengan x. Kenapa? Karena x ini pangkatnya 2, kalau x yang di sini pangkatnya 1. Jadi ini tidak sejenis. Jadi kita kumpulkan suku yang sejenis, 2x kuadrat kita kurangkan dengan x kuadrat. Kemudian ditambah 5x kita kurangkan dengan x, ini tanda kurang ya. Kemudian 3 kita kurangkan dengan negatif 3. Maka dapatlah hasilnya 2x dikurang x, 2x kuadrat dikurang x kuadrat, itu hasilnya adalah x kuadrat. Tambah 5x dikurang x, hasilnya adalah 4x. Tambah 3 kurang negatif 3. Ini negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Berarti 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Jadi bentuk sederhana dari 2x kuadrat tambah 5x ditambah 3 kurang x kuadrat tambah x kurang 3 adalah x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Oke, jelas? Oke, selanjutnya untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, saya sudah membuat beberapa soal untuk kalian kerjakan. Sini ada 2 soal. Yang soal pertama itu sederhanakan bentuk aljabar x kurang 5y tambah 2z tambah min 10x tambah 3y kurang 10z. Untuk yang B-nya 7A tambah 5B ditambah A dikurang 2B. Untuk soal nomor 2, kurangkan bentuk aljabar berikut. A 8x kurang 4y dari 5x kurang 7y. Yang B 6x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 dari 7x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Silahkan kalian buat di buku latihan kalian atau di catatan kalian. Dan hasilnya boleh kalian kirimkan ke
WA pribadi saya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang mengerti, silahkan tanya langsung ke WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.